warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya cintai dan Bapak narasumber yang saya banggakan. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya April sebagai host pada pagi hari ini yang akan menemani pagi hari kalian selama 1 jam ke depan dengan tema podcast kita pada pagi hari ini, yaitu podcast tanya jawab sadar informasi hoaks mengenai vaksin. Waduh, lumayan seru nih pembahasan kita pada pagi hari ini karena kita akan menyinggung hal yang sering dibicarakan di khalayak ramai di masyarakat dan mungkin bisa kita kupas tuntas pada podcast pagi hari ini. Nah, jadi terdapat 2 kata kunci nih. Yang pertama hoaks dan yang kedua vaksin. 2 kata kunci ini menurut saya pribadi merupakan 2 kata kunci yang lumayan berat. Tapi gak apa-apa, meskipun berat, mari kita pikul bersama. Karena narasumber kita pada pagi hari ini adalah para ahli di bidang tersebut. Jadi langsung saja, mungkin kalian semua sudah pada ingin tahu siapa sih yang sedari tadi sudah berada di samping saya yang membersamai saya duduk di bangku host ini. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Kita kedatangan seorang dokter. Beliau adalah Dr. Aris. Beliau merupakan juru bicara COVID-19 di Kolaka. Jadi pada sesi pertama ini, beliau mungkin akan membahas sedikit mengenai vaksin. Oke, langsung saja daripada berlama-lama, kita akan mempersilakan kepada Pak Dokter. Mungkin bisa dimulai, Pak. Oke, saya ini dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung bahwa sebelum saya menjelaskan tentang vaksin, saya ingin mengupas sedikit bahwa sebetulnya di masa pandemi ini sebetulnya ada 2 pandemik sekarang. Satu pandemik COVID-19, yang kedua pandemik hoax yang tidak kalah kencangnya ya, sehingga sangat mengganggu upaya kita dalam menangani COVID-19 yang sementara sekarang sedang berlangsung. Baik, saya masuk ke vaksin. Jadi mungkin dari awal, sejak dulu kita sudah kenal ada namanya imunisasi ya. Imunisasi yang intinya adalah meningkatkan imun. Vaksin itu juga sebetulnya imunisasi. Hanya imunisasi yang kita kenal selama ini adalah imunisasi untuk bayi, untuk anak-anak, anak sekolah. Sekarang imunisasi ini berlaku untuk 12 tahun ke atas. Itu yang sekarang. Vaksin itu apa sih sebenarnya? Jadi vaksin itu ada 2 macam. Yang pertama kuman atau virus yang dimatikan, yang dilemahkan, ya. Khusus untuk COVID-19 ini, yang golongan ini adalah virus yang dimatikan, tidak aktif ya, virus inaktif. Kemudian yang kedua, ada juga vaksin bukan dari virus, tetapi diambil dari protein virus yang diolah sedemikian rupa sehingga nantinya bisa menimbulkan kekebalan. Vaksin sendiri tujuannya apa? Sebetulnya sama dengan untuk ketika kita terinfeksi. Ya. Kalau kita terinfeksi virus, itu butuh waktu sekitar 5 atau 4 hari baru tubuh itu bisa kenal dengan baik. Apa sih yang masuk? Jadi tubuh itu punya kekuatan yang luar biasa, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda asing yang masuk akan mulai dikenali, ditahu. Oh, ini sebenarnya apa? Bagaimana cara masuknya, bagaimana cara hidupnya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara membunuhnya. Karena tubuh itu selalu ingin sehat. Tubuh itu selalu ingin kembali sehat. Jadi dia akan melawan semua yang masuk ke dalam tubuh itu. Nah, kalau tanpa vaksin, virus atau kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu tadi butuh 4-5 hari baru bisa dikenali sampai bagaimana mengatasi, bagaimana membunuhnya. Nah, dengan vaksin ini
yang kita masukkan adalah itu tadi apalagi bakteri atau kuman mati. Nah, sehingga tubuh langsung juga bereaksi seperti itu. Butuh 4-5 hari baru bisa tahu, kenali benda asing itu. Nah, sekarang pada saat sudah dikenali, tentu dengan harapan bahwa gejala yang ditimbulkan pasti juga ada, karena sama dengan seperti terinfeksi, tapi tentu ringan. Dan itu reaksi radang yang ditimbulkan oleh adanya kuman atau adanya gangguan masuk dalam tubuh. Nah, kalau sudah divaksin, itu artinya sudah ada file. Jadi vaksin itu sama juga dengan file sebetulnya. Membentuk file di dalam tubuh. File pertahanan di dalam tubuh. Setiap muncul benda itu langsung kenal. Oh, berarti ini. Cara membunuhnya seperti ini. Jadi, hanya dalam 1 hari, gangguan itu sudah bisa teratasi. Kenapa harus 1 hari? Kenapa harus 4 hari? Kita berhitungnya begitu. Kalau 4 hari, virus itu baru bisa dikenali, baru bisa dibunuh, baru bisa diatasi, maka dia butuh waktu untuk membela diri. Nah, tadinya 1 masuk menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, terbelah-belah sampai ribuan, sampai bahkan jutaan. Sehingga kalau sudah 4 hari, butuh waktu yang, butuh tenaga yang ekstra kuat untuk mengatasinya. Kan tubuh harus menang. Nah, sehingga pada saat itu orang akan sakit. Kenapa vaksin dalam 1 hari? Karena sudah ada filenya masuk, maka dalam 1 hari bisa langsung diatasi. Jadi belum sempat berkembang kuman ini, sudah bisa teratasi. Sehingga tubuh tidak perlu sakit parah. Makanya vaksin itu bukan obat untuk mencegah masuknya virus, tetapi bagaimana tubuh bereaksi cepat sehingga kita tidak perlu sakit parah. Nah, itu inti dari vaksin yang ada. Jadi vaksin COVID-19 ini yang ada sekarang itu ada 2 ya. Satu yang sangat banyak ini sekarang yang sifatnya itu adalah virus inaktif, virus mati memang yang dikembangkan kemudian dimatikan terus dicampur dengan berbagai bahan sehingga menjadi sebuah serum yang bisa disuntikan. Nah, yang kedua adalah yang bukan dari virus inaktif tadi, tetapi dia protein dari misalnya kalau yang pertama tadi ya, itu adalah yang Sinovac yang selama ini kita pakai, itu adalah virus inaktif, itu virus mati. Tapi efikasinya itu hanya 60-70%. Tetapi kalau yang banyak sekarang seperti ada Moderna, ada AstraZeneca, itu semua bukan virus inaktif. Jadi dia protein dari virus itu yang diambil, hanya memang butuh waktu prosesnya lebih lama. Sementara Sinovac itu waktunya cepat, bisa juga langsung bisa langsung dibikin cepat. Hanya kelemahannya dia butuh laboratorium yang sangat besar. Sehingga Indonesia belum mampu membuat seperti itu. Sementara untuk yang golongan tadi yang protein itu di Indonesia sudah bisa dibikin. Bahkan sekarang juga sementara di ini hanya selesai itu sekitar pertengahan tahun depan. Itu untuk yang orang bilang vaksin merah putih ya. Itu sementara juga di ini, jadi bukan berarti kita tidak melakukan upaya untuk membuat vaksin, ada sementara dibikin, tapi itu nanti modelnya seperti AstraZeneca atau Moderna. Saya kira itu sementara masalah penjelasan tentang vaksin, apa isinya, kemudian apa fungsinya, sehingga mudah-mudahan nanti setelah ini kita semua paham bahwa ya, tidak ada masalah sebetulnya ya. Mari kita percayakan kepada yang ahli daripada yang bikin hoax ini. Karena ingat tadi ada 2 pandemi kita hadapi sekarang, pandemi COVID-nya dan pandemi hoax yang lebih kencang. Saya kira begitu. Ya. Jadi itu tadi pemaparan mengenai vaksin dan sedikit menyinggung tentang hoax yang beredar di masyarakat mengenai vaksin. Mungkin teman-teman sekalian, para audiens yang hadir di podcast pagi hari ini telah timbul pertanyaan di benak kalian. Mungkin ada sedikit keraguan, kebingungan, atau mungkin kejanggalan di pikiran kalian. Mungkin bisa ditanyakan kepada Dr. Aris langsung.
Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawabnya. Kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya dan akan dipersilakan bertanya. Tetapi sebelum itu pertanyaannya akan dikumpulkan terlebih dahulu dan langsung dijawab satu persatu oleh Dr. Aris. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Dan alhamdulillah hari ini kita diperhadapkan dengan beberapa materi atau narasumber kita yang hebat. Mungkin langsung saja ke pertanyaan saya, yaitu kita ketahui bersama bahwa di kalangan masyarakat, khususnya di tempat kami sekarang KKN di Kelurahan Tahwa, Pak, itu masyarakatnya masih banyak fobia tentang vaksin ini, Pak. Dan pertanyaan saya itu, bagaimana langkah dari pemerintah atau dinas kesehatan menanggapi akan hal atau fobia masyarakat itu, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya kira yang ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu Host yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya terkait materi vaksin. Sebelum masuk pertanyaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adi Mulyawan Syamali, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Haloluau angkatan 2018. Mungkin pertanyaan saya yaitu tentang vaksin. Sempat ada berita viral atau yang beberapa pekan yang lalu terkait kandungan vaksin yang memiliki zat besi atau zat implan atau kandungan di dalamnya memiliki microchip yang sehingga membuat masyarakat takut untuk divaksin, sehingga persepsi masyarakat ketika divaksin itu bisa dilacak karena memiliki implan atau microchip. Mungkin dari narasumber bisa menjelaskan Pak secara ilmiah terkait kandungan vaksin di dalamnya, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya atau takut untuk melakukan vaksin tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC dan Pak narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Mega Wahyuningsi dari jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Langsung saja pertanyaan saya. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksin diberikan ada 2 dosis. Bagaimana jika dosis kedua tidak diberikan? Lalu bagaimana pula dengan efeknya jika dosis yang diberikan itu berlebihan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para audiens yang telah berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Langsung saja Pak, dijawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi, ada kenapa yang punya penyakit bawaan itu seperti asma tidak dianjurkan untuk vaksin? Lalu, apakah ada kesehatan jangka panjang yang akan didapatkan oleh penerima vaksin? Oh ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa, saya kira yang banyak sekali berkembang di masyarakat. Ini memang meragukan ya kalangan bahwa kenapa kalau ada penyakit tertentu tidak dianjurkan. Jadi beberapa pertimbangan sebetulnya secara keamanan dari vaksin sendiri itu sangat aman ya, karena kandungan di dalamnya itu memang di samping virus
inaktif atau juga protein yang saya jelaskan tadi, itu hanya zat-zat aktif, kemudian selanjutnya air, ya. Jadi sangat dijaga bagaimana supaya zat aktif itu kurang, sehingga karena sebetulnya suntikan itu apapun jenisnya itu yang ditakutkan adalah reaksi alergi, ya, anafilaktik. Kemudian yang kedua yang ditakutkan adalah reaksi kaget, ya, takut yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan masalah bagi yang bersangkutan. Sehingga berangkat dari situ maka kita akan melihat penyakit apa saja. Misalnya orang yang ada riwayat alergi yang berlebihan terhadap makanan, terhadap alat-alat atau yang ada di sekelilingnya, itu memang kita batasi dulu. Kalau perlu nanti ya jangan dulu dikasih, karena jangan sampai di kondisi sekarang tidak ada saja masalah, apalagi ini banyak sekali orang yang sudah menyebar hoax, itu intinya situ. Tapi sebetulnya bisa ditangani. Kemudian kedua, masalah misalnya penyakit jantung yang sampai karena kaget, ya, rasa takut yang berlebihan sehingga bukan vaksin yang menyebabkan masalah, tetapi karena kagetnya itu menyebabkan jantungnya malah menjadi bermasalah. Kemudian juga kalau misalnya penyakit gula yang berlebihan yang sangat tinggi, itu juga bisa menyebabkan masalah-masalah. Asma juga demikian. Ya, asma itu kan salah satu penyakit alergi, gitu ya. Jadi penyempitan saluran napas akibat alergi sesuatu. Nah, sehingga ketika ini vaksin disuntikan, maka itu menjadi masalah. Sementara target herd immunity kita kan 70%. Jadi tidak masalah. Nanti bukan berarti orang yang bersangkutan nanti dibiarkan ada apa-apanya, tetapi kita kalau tercapai herd immunity 70%, insya Allah kekebalan semua itu bisa kita capai. Jadi intinya begitu ya, bukan berarti ini banyak hal-hal yang jangan sampai membutuhkan penanganan khusus dan menyebabkan program vaksinasi itu gagal oleh hal-hal non teknis seperti itu. Saya kira seperti itu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua, mengenai bagaimana tanggapan pemerintah terkait fobia masyarakat terhadap vaksin, Pak. Ya. Terhadap fobia vaksin itu tadi, itu buah dari hoax yang luar biasa berkembang. Jadi kembali bahwa vaksinasi itu sama imunisasi. Kenapa kita tidak takut anak kita disuntik setiap bulan, misalnya anak bayi kita? Intinya begitu. Kan vaksinasi ini tujuannya memberikan kekebalan. Vaksinnya sudah dibikin sedemikian rupa oleh para ahli supaya reaksi alergi yang ditimbulkan itu kecil. Ya, hampir semuanya. Setelah kita melihat sekarang ini kan hampir ya di Kolaka sendiri ya, tidak pernah, alhamdulillah belum pernah ditemukan ada hal yang berat. Kalau misalnya reaksi alergi, reaksi radang yang biasa, demam, sakit badan itu biasa. Tetapi yang menyebabkan harus kita takut bahwa akan jadi korban itu alhamdulillah di Kolaka ini tidak ada. Jadi masalah fobia ini harus dikembalilah bahwa kita serahkan ke ahlinya, jangan dengar hoax yang ada, sehingga kita bisa yakin bahwa fungsi dari vaksin ini adalah bagaimana membuat kita bisa kebal, kalaupun ada virus masuk kita bisa bergejala ringan. Ya, sehingga itulah maknanya kita bisa hidup berdampingan dengan virus corona ini. Tidak bisa kita hilangkan dari muka bumi karena namanya makhluk juga ya, seperti mempertahankan diri, tetapi ya kita sebagai makhluk yang lain juga harus bisa hidup berdampingan dengan dia. Ya, saya kira seperti itu. Itu tadi pertanyaan kedua telah dijawab oleh Dr. Aris. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan ketiga. Pak, ini pertanyaannya dia meminta penjelasan ilmiah terkait kandungan vaksin. Apakah memiliki kandungan zat besi atau microchip di dalamnya? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kita kembali ke ini ya, yang Sinovac. Ya, Sinovac itu
adalah virus inaktif, salah satu ini ya. Ada 4 unsur yang ada di dalam Sinovac itu. Pertama, virus inaktifnya, kemudian kedua air, yang kedua ada zat aktif yang supaya kondisi virus inaktif ini tidak rusak. Itu ada bahan dasar dari obat mah ya, obat mah. Kemudian yang itu isinya mineral. Kemudian yang kedua adalah ada bahan dasar dari sebetulnya dari tambal gigi. Jadi bukan berarti jangan berpikir bahwa itu tambal gigi, bukan, tetapi dia bahan dasar, artinya mineral dari zat mineral yang ada di bahan itu yang menjadi zat aktif yang bisa menyebabkan bertahannya ini tidak rusak nih virus, sehingga hanya itu isinya, jadi tidak ada yang luar biasa. Kemudian yang golongan yang protein tadi, itu golongannya di situ ada. Yang pertama tetap ada protein ya, itu dibuat dari seperti AstraZeneca itu dari protein simpanse. Jadi tadi kalau bilang dari babi saya kira tidak ini ya, dari simpanse. Kemudian isinya protein, ada garamnya juga sedikit tapi sangat kecil, natrium ya, natrium. Kemudian di situ air, pasti air. Kemudian ada beberapa jenis protein. Jadi kalau tadi dikatakan ada microchip, saya kira tidak ada ya. Yang sifatnya apalagi logam yang di awal-awal dulu sampai ada ditempeli koin ya, sampai katanya melengket, itu juga luar biasa ininya. Saya kira tidak ada yang seperti itu, dan tidak mungkin lah bahwa dibuat ini untuk membunuh kita semua. Ngapain? Ini fungsinya, kita kembali ke fungsinya bahwa untuk menyelamatkan kehidupan. Ya, dan orang yang pertama disuntik untuk ini kemarin untuk kolaka, saya termasuk salah satu orang pertama disuntik. Pertama Sinovac 2 kali, kemudian Moderna yang untuk booster kemarin untuk nakes itu di kolaka ini saya juga termasuk pertama, bahkan Sulawesi Tenggara, karena belum ada yang melakukannya di Sulawesi Tenggara. Kolaka mulai, saya termasuk orang yang pertama disuntik, dan alhamdulillah sekarang masih sehat-sehat dan tidak menempel. Kalau saya dekat dengan besi juga tidak bertempel dengan besi ya, jadi relatif aman lah, dan saya kira tidak ada masalah. Jadi mungkin kesimpulannya itu tergantung bagaimana masyarakat mempercayai berita-berita hoax yang beredar di kalangan masyarakat ya Pak. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Untuk vaksin yang seharusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Dan bagaimana pula efeknya kalau dosis yang diberikan itu berlebihan? Baik, terima kasih. Saya ini juga pertanyaan luar biasa dan sangat banyak berkembang di masyarakat. Jadi ingat tadi ya, kita kembali secara ilmiah bahwa kita kan efikasi vaksin Sinovac itu 60-70%. AstraZeneca, Moderna itu sampai 94%. Ya, yang sekarang karena memang di dunia ini kan tidak ada 100% ya. Selama cipta manusia tidak ada 100% bisa kita ini. Nah, upaya kita yang dilakukan adalah yang pertama. Kenapa harus ada dosis pertama, dosis kedua? Dosis pertama itu adalah proses perkenalan. Jadi memperkenalkan bahwa ada virus seperti ini. Setelah tubuh kenal sekitar 28 hari, dulu 14 hari ya, karena 28 hari dimasukkan lagi virus yang sama, artinya untuk mengetes apakah ini sudah ada atau tidak, apakah tubuh sudah bereaksi atau tidak. Nah, itu untuk ininya ya. Jadi sebetulnya vaksinasi itu ya tadi membentuk file supaya ada di dalam, itu isinya begitu. Nah, ada juga antibodi ya. Pada saat kondisi tubuh kita lagi fit, antibodi yang terbentuk akan banyak. Intinya dari situ. Jadi masalah sedikit atau banyaknya itu sebetulnya tidak terlalu masalah. Banyak yang masuk juga tidak masalah, karena tubuh akan baik-baik saja karena dia sudah kenali ini barang. Nah, kemudian yang masuk itu juga virus inaktif, jadi virus mati. Banyak juga tidak bikin masalah, dia tidak bisa membelah diri. Kemudian hanya proteinnya juga
protein juga banyak masuk akan hilang sendiri. Seperti itu. Hanya prosesnya untuk memperkenalkan ini ya. Beda kalau virus hidup yang masuk. Virus hidup yang masuk itu bisa membelah diri kalau dia banyak. Karena memang ada dua hal kenapa orang bisa sakit. Itu pertama, virusnya terlalu banyak. Yang kedua adalah memang pertahanan tubuh yang lemah. Saya kira seperti itu. Jadi masalah jumlah yang ada terlanjur ada di dalam tubuh kita itu tidak masalah. Karena itu tadi ya, virusnya inaktif. Kemudian yang kedua hanya protein. Saya kira seperti itu. Ya, tidak ada masalah. Baik, terima kasih Dokter Aris atas penjelasan yang sangat rinci menurut saya. Semoga penjelasan Dokter Aris bisa menjawab apa yang ingin teman-teman audiens dengar dari beliau. Terima kasih, itulah tadi sesi tanya jawab bersama Dokter Aris. Semoga jawaban yang diberikan bisa dipahami dan diserap dengan baik. Karena bersyukur sekali kita bisa bertemu dengan sosok hebat seperti Dokter Aris yang sangat profesional di bidangnya. Mungkin bisa beri tepuk tangan untuk Dokter Aris.